Oke, semua udah on. Cek cek cek. Kita nyalain Lightroom. Mau recording screennya. Oke, balik lagi bersama gua Kodev. Hari ini temanya membahas lensa kit. Mungkin banyak yang menunggu-nunggu bagaimana mengoptimalkan lensa kit kalian di Sony A6000 atau series yang lainnya, seri A. Kebanyakan lensa kitnya rata-rata 16 sampai 50 mm. Oke, sebelum dimulai, bentar ya, gue nyalain dulu biar dikit keren. Oke, sebelum dimulai ya, disclaimer dulu. Gue bukan seorang fotografer pro atau yang mempunyai ijazah fotografer, enggak. Jadi gue disclaimer dulu. Bisa saja hasil foto gue belum maksimal atau komposisinya masih belum bagus, tapi setidaknya gue mau share ke kalian apa yang gue udah pelajarin selama ini, dan gue mau share bagaimana cara mengeditnya supaya kalian bisa memaksimalkan lensa kit kalian, ditambah belajar sedikit kita untuk mengedit di Lightroom. Dan jangan salah, ini gue menggunakan Lightroom di PC ya, tapi teknik ngeditnya atau apapunnya ini sama persis kalian bisa terapkan di Lightroom Mobile. Jadi tujuan gue video tutorial ini atau nge-review lensa, selain nge-review atau kasih lihat kalian sebagaimana optimalnya atau maksimalnya lensa kit yang bisa kalian gunakan. Jadi ditambah tips sampai di akhir video gue kasih tahu cara gue ngeditnya seperti apa. Kalian boleh ikutin, boleh enggak, tapi setidaknya gue mau share. Kalian bisa menilai sendiri apakah ini membantu untuk kalian menggunakan lensa kit secara optimal. Oke, kita langsung mulai ya. Kita langsung aja nih, gue ada event sebenarnya. Waktu itu ada event gue sebagai fotografer magang. Enggak sih, sebenarnya gue cuma iseng. Kebetulan ada kerabat gue weddingan. Jadi gue cepret iseng. Lalu gue coba edit. Hasilnya seperti ini guys. Jadi gue ada beberapa foto, gue kasih contoh ya. Oke, ini seperti ini dulu ya. Ini gue reset, ini udah gue sedikit gue edit. Ini hasilnya. Sebelum diedit bener-bener masih raw. Jangan lupa ya, gue ini menggunakan raw, tapi jangan lupa juga kalau di Lightroom Mobile hanya bisa ngedit JPG. Itu nggak masalah, kalian bisa coba terapin juga, karena gue nggak ngedit yang super gila-gilaan atau heboh, enggak. Oke, kalau kalian lihat di sini, kalau kalian angle-nya kurang suka, bisa kita crop. Di sini ada auto, jadi dia akan align horizontalnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini guys. Andai kalian tidak mau color grade lagi, misalnya ada yang kurang, kalian bisa mainkan di exposure-nya. Misalnya gue naikin dikit, lalu shadow-nya bisa gue naikin dikit untuk lebih jernih, dan kalian bisa lihat di sini gue ISO-nya auto ya. Jadi dia yang di setting sama kameranya otomatis adalah ISO 3200. Gue sebenarnya kurang suka sih kalau 3200 itu udah mulai noise gitu. Ini kalian bisa lihat F-nya 4.5, focal length-nya gue di 26, shutter speed 1/50. Oke, andai misalnya gue mau color grade foto yang ini, kita coba ini. Oke, ini gue menggunakan preset gue. Mungkin hasil masih agak sedikit gelap, jadi gue bisa mainkan exposure sedikit, naikin. Oke, segini lumayan cukup. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasil akhir. Gimana menurut kalian? Ini salah satu contoh pertama, foto pertama dari lensa kitnya Sony A6000 1650. Oke, kita lanjut langsung ke foto kedua. Ini gua reset dulu ya, biar kalian bisa lihat aslinya seperti apa. Oke, ditunggu dulu sebentar guys, suka mulai lemot laptop gue. Ini gua reset. Nah, ini hasilnya SOC-nya seperti ini. Jadi masih agak sedikit gelap, settingannya masih sama kayak tadi. ISO-nya dapatnya di 3200 karena gue setting auto. Focal length-nya 34.
f-nya 5, shutter speednya 1/50. Kalau kalian mau ngedit standar aja di Lightroom Mobile, misal kalian ngerasa ini kayaknya masih kurang bagus, kalian bisa atur. Kalian bisa lihat ya, di sini kan ada masuk dalam frame, ada sendal lah, segala macem. Itu kan mengganggu, kalian bisa crop. Biasakanlah kalau memang kalian yang foto tidak terlalu nyaman apa yang ada di dalam frame, kalian bisa bermain dengan crop. Dengan crop sederhana aja seperti ini. Yang gue coba auto dulu, oke, diratain. Oke, hasilnya seperti ini. Coba kita mainkan exposure sedikit. Nah, gimana menurut kalian? Ini udah cukup terang, hasilnya cukup jernih, tapi memang nggak terlalu tajam lah, nggak tidak seperti lensa-lensa yang prime lens disebutnya atau fixed lens. Kalian bisa lihat, tapi ininya fokusnya dapat di mata. Oke, gue rasa cukup oke. Seandainya gue mau color grade lagi sama dengan warna yang kayak tadi, ini tinggal gue naikin exposure sedikit. Oke, jadi lebih soft kan? Lebih soft, kalian bisa mainkan exposure, kontras, shadow, sampai di sini aja dulu. Kalian kalau mau belajar mengedit foto, ini semuanya ada fungsi ini, exposure, kontras, dan lain-lain di Lightroom Mobile. Sama persis, kalian bisa langsung aja ngedit di handphone, ataupun nggak usah harus ngedit pakai foto atau kamera pro. Coba kalian bermain di Lightroom dulu supaya kalian tak paham basic basic edit di Lightroom. Oke, gimana menurut kalian hasilnya? Ini udah lumayan oke. Oke, lalu kita lanjut foto ketiga. Ini gue iseng karena gue lagi sambil nunggu acara, gue sambil ngebul dulu di lobby. Ini gue reset dulu ya. Oke, ini hasilnya reset. Waktu itu pernah ada yang komen di salah satu video gue, namanya sebentar gue cek ya, namanya Haris Leviasin. Dia minta katanya kalau bisa selipin tips foto landscape atau yang lain-lain. Nanti lebih lengkapnya gue buatin ya untuk landscape atau dengan tips lainnya, setting shutter speed atau rahasia apalagi dengan foto objek bergerak segala macam, itu nanti akan gue buat tutorial khusus. Tapi ini gue ada sedikit contoh untuk di landscape seperti apa. Kita lanjut ya. Oke, kalau kalian bisa lihat, apakah komposisinya udah benar? Gue sendiri juga nggak tahu sebenarnya ini udah oke apa enggak, tapi kalian bisa nilai sendiri. Tapi setidaknya gue bisa rapihin. Kita align dulu ya supaya rata. Ini menurut gue masih kurang rata, gue crop dulu dikit. Gue mainin ininya. Oke, seperti ini. Oke, ya. Nah, seperti biasa kalian bisa mainkan exposure-nya atau yang lain-lainnya, atau misalnya highlight-nya, atau misalnya shadow-nya kalian mau naikin karena itu kan agak gelap ya di jembatan warna ini kan. Kalian bisa naikin shadow-nya. Kalian bisa lihat ada sedikit perubahan exposure, kalian bisa naikin dikit. Nah, kalian bisa lihat before and after-nya seperti ini tanpa di color grade. Atau misalnya kalian mau seleranya seperti apa, ini sedikit lebih black-nya digelapin. Nah, hari ini gue coba color grade juga yang ininya, foto gedung dari gue punya preset juga. Oke, biar lebih sedikit dramatik ya. Kalau kalian misalnya agak terlalu gelap atau apa, kalian bisa naikin dikit exposure-nya. Udah cukup. Menurut gue ini udah oke. Gimana menurut kalian? Kalau belum oke, kalian boleh komen. Atau kalian mau preset gue, nanti gue kasih salah satu preset gue yang gue gunain di sini secara gratis ya guys. Jadi kalian bisa download aja presetnya kalau memang mau coba kalian. Tapi belum tentu hasilnya sama ya, karena dicoba kalian bisa mainkan exposure, kontras dan lain-lain yang tadi gue kasih tahu ya. Jadi sebenarnya gue ada video juga cara menggunakan preset, tapi intinya dari video ini adalah gue mau ngeliat seberapa maksimalnya kalian bisa menggunakan lensa kit seperti ini guys. Maksudnya masih cukup jernih. Ini settingannya sama, masih
Kita lihat ya, ISO-nya ini 500 karena outdoor. Gue menggunakan focal length 50 f5.6, shutter speednya tidak berubah 1/50. Oke, lanjut foto keempat masih sama sebenarnya, ini sama juga. Ini yang udah gue edit juga seperti ini guys. Ini mungkin komposisinya lebih oke, jadi lebih nyaman ya dilihatnya, bener-bener di tengah gedungnya. Ini pemanasan sih sebenarnya, pemanasan menurut gue ini kurang bagus, cuma gue iseng aja dari jendela, gue iseng ngejepret seperti ini. Nah, kita lihat hasil ke foto 6 ke 6. Ini gue reset dulu ya. Kalau kalian bisa lihat, ini sebenarnya kan backlight, jadi ada cahaya di belakang, di sininya gelap. Nah, inilah kelebihannya aku menggunakan kalau formatnya RAW. Tapi kalian bisa dicoba juga JPG. Ini gue cuma cukup mainkan kalau misalnya agak gelap, mainkan exposure-nya, tapi jangan terlalu berlebihan. Gue coba naikin dikit. Nah, shadow-nya gue naikin juga dikit. Nah, kita lihat before and after-nya. Gue rasa hanya memainkan exposure dan shadow-nya, hasilnya udah lumayan guys. Jadi nggak terlalu ribet ngeditnya, udah lumayan oke. Kalau kalian zoom juga masih dapat eye autofocusnya, fokusnya masih dapat di sini. Walaupun udah agak sedikit noise ya. Ini kayaknya ISO-nya tinggi sih. Oh, ini 640. Oke. Ya seperti itu. Kalau misalnya gue coba kasih preset, kita lihat karena belum tentu semuanya bagus sih kalau dikasih preset. Ini gue coba naikin ya exposure-nya. Dikit. Oke. Ya, ini maksimalnya sih kalau dikasih preset ya. Jadi itulah contoh hasil-hasil dari lensa kit, tapi gue masih ada foto tambahan yang lainnya sama seperti yang tadi. Ini sebelumnya ini gue reset juga. Ini hasil agak mendingan, tinggal mainin exposure-nya. Oke, ini juga sama ya guys. Kalau kalian merasa gelap, mainkan exposure-nya. Oke, tambahan lagi ini juga gue reset ya, gue reset juga. Ini settingannya ISO-nya 3200, focal length-nya di 50, sama kayak tadi, f-nya 5.6. Shutter speed-nya ini kecil banget ya, 1/80. Oke, ini mungkin fotonya biasa, cuma kalau misalnya sedikit diedit, kita coba crop ya. Biar sedikit lebih keren aja ya. Oke, terus kita kasih midnight black. Nah, jangan lupa ya di sini ada custom white balance ya, kalian harus cek juga guys. Ini gua coba S-shot. Nah, kita lihat mana yang paling oke. Tergantung selera kalian ya. Jadi gue lebih prefer yang auto aja, blacknya lebih masuk. Dia ini biar kelihatan sedikit lebih cinematic aja gitu. Maksudnya lebih kayak lebih temanya lebih dark. Seperti ini hasilnya. Ini juga sama, gue reset ya. Ini gelap tadinya, sama juga, tinggal mainkan exposure-nya. Oke. Jadi jangan lupa, intinya video ini adalah gue nge-review seberapa tajamnya atau seberapa maksimalnya menggunakan lensa kit. Dan salah satu foto yang paling gue banggain adalah ini guys. Maksudnya lumayan oke. Dapat ininya, gue reset. Sekarang kita coba crop dulu dikit biar lebih enak dilihat. Lebih agak sedikit ngezoom biar ini di tengah. Oke, nah seperti ini. Kita tambahin sama kayak yang tadi. Kita tambahin lagi exposure-nya. Ya, hasilnya seperti ini guys. Lumayan oke. Coba kita ganti yang lain ya. Nah, lebih cocok yang ini guys. Gue lebih suka yang ini. Gue coba crop lagi dikit ya. Oke. Ya, seperti ini hasilnya dari lensa kit. Menurut gue sih lumayan ya guys. Nggak tahu kalau menurut kalian oke apa enggak. Langsung aja komen di bawah. Kritik boleh. Bebas, pokoknya bebas. Oke, dua lagi ya. Ini gue reset.
Kalau kalian menurut kalian ini kan nggak bagus nih, ada masuk frame, jadi kalian bisa crop aja. Ini sebenarnya komposisinya kurang begitu oke sih kalau menurut gua pribadi ya guys. Sebenarnya ini nggak boleh kosong sebelah kiri karena ada gangguan masuk frame, karena gua kan bukan fotografernya. Gue coba pasin untuk framenya, in frame. Oke, kita lihat segini oke nggak? Better ya, better. Sekarang kita kasih. Oke, kalau misalnya menurut kalian ini kurang cocok, kalian bisa mainkan di temperaturnya. Ini terlalu kuning, nggak apa-apa, gue balikin lagi ke semula. Exposure-nya boleh naikin dikit, tapi ini terlalu terang. Kontrasnya mainkan. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Walaupun menggunakan preset, kalian harus edit lagi atau tweak lagi, kalian mainkan juga di exposure, contrast, highlight, shadow, whites, dan black. Sementara itu dulu, karena gue juga bukan ahli banget dalam color grading, tapi setidaknya hasilnya ini lumayan oke. Dan terakhir, ini gue hanya foto produk menggunakan lensa kit dengan focal length 36 mili. Oh sorry ya, gue kasih lihat dulu sebelumnya yang ini. Gue mau kasih lihat juga before dan afternya ya guys. Seperti ini. Gimana? Apakah nyaman? Kalian menggunakan lensa kit, kalian boleh coba-coba. Pokoknya ya foto-foto aja sampai bosan. Terakhir ini, gue coba foto produk, gue sedikit color grade, seperti ini hasilnya. Oke. Gimana kalian mulai mendapatkan pencerahan menggunakan lensa kit, atau apakah kalian masih merasa kurang maksimal? Ya jelas memang tidak maksimal menggunakan lensa kit, tapi ya kalau kalian belum ada uang untuk upgrade seperti kayak gue misalnya, jadi kalian bisa belajar terus, tahu karakter lensa kit. Jadi kalian tahu karakter masing-masing focal length dari 16 sampai 50. Dari situ kalian bisa belajar, bisa tahu focal length berapa yang kalian butuhkan untuk kamera kalian, atau style fotonya. Kamu lebih suka yang wide atau tele? Ya pribadi gue akan membeli nanti dengan focal length yang 85 mili. Itu salah satu lensa idaman gue. Nanti gue mau beli, mudah-mudahan bulan depan kebeli, jadi gue bisa review juga. Dari situ kalian bisa tahu mana yang kalian butuhkan untuk sebuah lensa yang kalian kedepannya mau beli. Jadi itulah, sekian untuk review atau teknik ngedit yang sederhana. Jadi gue juga masih pemula, tapi gue share apa yang gue tahu buat kalian. Jadi kalian bisa belajar, lebihnya kalian bisa berkreasi. Mana menurut kalian angle atau komposisinya pas? Sebenarnya dalam belajar fotografi nggak perlu takut kalau komposisinya salah atau gimana, karena pertama yang nikmatin misalnya pertama kalian, diri kalian sendiri. Lalu kalau misalnya orang lain melihat yang mengerti komposisi, kalian dikoreksi, ya nggak masalah. Berarti kan kalian bisa belajar. Kalau memang ada komposisi gue yang salah, gue terima sarannya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih ngerti sedikit dibanding gua komposisinya, boleh komen. Tujuan video gua supaya kalian tetap semangat berkreasi menggunakan hanya lensa kit ya guys. Jadi jangan menyerah walaupun kalian belum bisa membeli kamera yang fix atau prime lens yang oke, yang tajam dan segala macam, yang f-nya kecil. Kalian maksimalkan dulu lensa ini. Setelah itu kalian tahu apa yang kalian butuhkan. Semoga terbantu review gua dan tambahan tips sedikit yang tadi gue jelasin untuk di Lightroom. Lalu gue kasih satu preset gratis, kalian klik aja linknya di bawah. Jangan lupa ya dimainkan exposure, contrast, dan lain-lain. Gue kasih filenya ada 2, kalian bisa langsung edit di Lightroom mobile atau maupun yang di laptop.
Oke, gue cukup excited untuk kasih tutorial ini atau review ke kalian ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu nanti. Gue buat juga video langsung khusus Lightroom Mobile. Kalian bisa ngedit di situ. Gue kasih spoiler dikit. Dari Lightroom Mobile kalian bisa settingan Pro, bisa setting ISO dan lain-lain. Hanya menggunakan HP kalau kalian tidak punya kamera Pro. Oke, thank you yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.